Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan harinya. Senang sekali saya Kul Nasrullah bisa membersamai dalam 1 jam ke depan, yang itu di Opini Obrolan Pagi ini. Dan tema kita pada hari ini yaitu makanan manis dan unik. Kita sapa dulu narasumber kita yang luar biasa, cewek cantik yang bisa masak nih, yaitu Mbak Elsa Karyanti. Iya. Halo Mbak Elsa. Halo Kak. Sehat Mbak Elsa? Alhamdulillah sehat. Lancar ya perjalanan ke studio ya? Lancar, Oke. lancar jaya. Terima kasih juga sudah hadir di studio kita dan mau berbagi nih informasi dan edukasi tentang life story-nya dari Mbak Elsa juga nih gitu. Mbak Elsa ini selaku baker ya? Iya. Pembuat kue, Pembuat kue. gitu. Sebelum kita ke tema inti, pengen tahu deh, aslinya dari mana sih Mbak Elsa? Aku aslinya orang Bengkulu Tengah. Oh, aslinya Bengkulu Tengah. Betul. Kecil di sana juga. Iya. Oh, Lahir daerah di mana sana. Bengkulu Tengahnya? Di dekat Wahana Surya. Oh, di dekat Wahana Surya ya, gitu. Ini nggak apa-apa disebutin ya. Harusnya nggak boleh ya brandnya. Oh. Tapi nggak apa-apa deh gitu ya. Soalnya orang-orang tahu kan di Iya, sana iya. daerahnya. Oh, arah Pasar Pedati ya. Iya, betul. Oke. Nah, suka masak nih. Asalnya dari Bengkulu Tengah ya Tengah. gitu. Berarti suka masak emang karena orang tua atau karena apa nih? Atau memang basically keilmuan tata boga? Enggak, aku malah jurusannya jurnalistik Kak. Walah, jurnalistik. Ya, lulusan Universitas Bengkulu jurnalistik. Kenapa bisa menyimpang banget tuh dari jurnalistik, biasanya depan kamera gitu kan, sekarang di dapur nih gitu kan? Itu awal mulanya waktu SMA. Waktu SMA. Suka nge-baking, non bake ya, Iya, bukan pakai oven. Jadi aku waktu SMA itu ada suka sama cowok. Oh, Suka sama cowok. Terus aku strateginya kayak, buat kue iya, gitu. Oh. biar PDKT ada lewat kue gitu Oh, kan iya, kayak. iya, iya. Jadi aku bikin kue. Waktu itu nggak ada oven, orang tua belum ada oven. Jadi aku non bake. Terus aku bawa ke sekolah tuh. Iya, iya. Ada kalau nggak salah kayak roti biskuit, pokoknya dibulat-bulatin gitu. Aku bawain. Aku suruh cobain sama dia. Ternyata yang dimakan tuh teman-temannya yang makanin Oh Kak. iya. Dia nggak makan. Nggak cobain sama sekali. Tapi Teman-teman yang ngabisin. gimana akhir sama si cowoknya? Ternyata Masih dia nyambung? nikah sama yang lain Kak. Oh, Sedih banget ya. gitu ya. Padahal Sedih perjuangan aku. udah buat kue, awal motivasinya udah kayak gitu. Terus disupport juga sama Bibi Mm. untuk coba deh ngedekor cake, kayaknya keren deh jadi orang yang bisa ngebuat kue Iya, kue iya, cantik gitu Kak. Oh, berarti support sistem pertama mungkin Bibi ya. Iya. Kalau orang betul. tua artinya? Belum sih. Awal usaha aja itu kayak dia ngelihatnya kayak nggak menjanjikan deh bikin Oke. kue. Mungkin karena awal-awal belum ada pesanan gitu Kak. Iya, iya, Belum iya. ada banyak pesanan. Iya, iya. Jadi dia bilang mungkin kamu kerja yang lain deh Iya, gitu. iya. Karena basically bukan keilmuan juga gitu kan. Iya, bukan orang yang basicnya jurnalistik. tata baga gitu. Iya, benar. Terus cerita awal nyemplung kan, bukan nyemplung deh gitu. Cerita awal membangun dan merintis Dreamscake ini kayak gimana tuh? Dari Awalnya, kapan? aku tuh punya adiknya ibu Iya. karena aku orang Jawa jadi manggilnya Bibi. Bibi, Tante itu ya. Bibi itu nge-support aku. Dia bilang waktu aku skripsi nih kan. Oh, skripsi, oke. Lagi skripsian itu aku konsultasinya ke dia kan. Jadinya aku dia nanya nih waktu konsultasi skripsi, dia bilang abis lulus kamu mau ngapain gitu. Saat itu Mbak Elsa jawabnya apa? Bingung. Terus Bingung. dia coplos karena mungkin dia sering ngeliat video-video orang bikin cake cantik-cantik gitu ya. Berarti Terus Bibi juga hobi gitu. hobi baking Hobi baking juga. tapi nggak mendalami, Iya, iya. kayak basic aja gitu. Iya. Jadi dia bilang kalau kamu jadi tukang kue di Bengkulu Tengah apalagi gitu kan. Belum ada nih gitu. Custom cake kayak Korean cake tuh belum ada gitu kan, kayak karakter mungkin ada tapi kurang gitu ya Iya. Kak. Jadi makanya dia bilang ayo dong belajar gitu ngedekor cake. Tahun kapan itu? Itu tahun 2022. Tahun 2022. Itu Oke. lagi skripsian. Lagi skripsian. 2022 itu aku disuruh belajar baking. Tapi aku niatnya itu di awal itu. Iya. Setelah lulus baru aku belajar baking, Oh, mendalami banget kayak. Mendalami banget. Dia lesin aku, itu habis 3 juta dia bayarin aku. Iya. Bukan orang tua loh Iya, yang iya. ngebayarin aku, tapi bibi aku yang Bibi. support banget
untuk buka usaha ini. Terus dia lesin aku di chef. Jadi aku belajar resep, belajar teknisnya selama buka di tahun 2023 itu. Januari ya, Kak. Januari. Berarti 2022 itu lesnya langsung ke tempat les atau online atau seperti apa? Online, Kak. Oh, online ya? Pure online. Online semua. Prakteknya online kah? Iya, betul. Berarti sekali. dipantau secara online ya? Iya. Oh, alah. Itu banyak gagalnya, Kak. Karena kan resepnya beda tuh. Iya. Beda chef, beda resep, beda teknik juga. Oh, menentukan banget tuh ya. Iya. Bahan baku mungkin ya. Segala macam. Resepnya, tekniknya juga. Itu beda-beda. Setiap chef tuh beda. Berapa lama kemarin sekolahnya lesnya itu? Itu sehari 2 hari deh kayaknya. Sehari Kalau 2 satu hari. chef ya, Kak. Satu Nanti chef ya? ada lagi. Kelas lainnya. Iya, atau- kelas lain. Itu lebih mahal lagi yang kedua. Iya. Oh, itu terjun awal dan akhirnya bisa merintis nih ya. Iya, betul Kayak gitu. sekali, Kak. Tapi kalau dibilang nggak sayang tuh ilmu-ilmu jurnalistik yang sudah digali selama mungkin lebih kurang 4 tahun S1-nya. Mungkin banyak yang bilang kayak gitu ya. Gimana sih jurusannya itu ternyata kerjanya di Iya. dapur. Iya, gitu. Iya kan dibilangnya di dapur ya, Iya, Kak, iya. karena memang kita bikin kue gitu. Tapi basic aku jurnalistik itu kepake juga. Cara ningkatin sel, bagaimana videokan untuk pemasarannya, gitu-gitu. Secara tersirat dapat juga ya mempraktekkan ilmu-ilmu Terus kan jurnalistik. jurnalistik tuh kita juga belajar cara berbicara di depan umum, Umum, terus gitu. ketemu sama orang banyak, Iya, iya. ketemu orang baru itu gimana kita bersikap, Iya. gitu kan kita diajarin juga. Ya, secara tersirat juga teknik marketingnya nih kalau ada orang-orang baru nawarinya kayak gimana Iya, gitu ya. Oh. terus bikin video, terus foto-foto yang Iya. cantik gitu, Kak. Oh iya. Orang-orang kan kalau misalnya buka usaha ya sekedar fotoin, videoin doang. Tapi Iya. kalau kita di jurnalistik itu ada tekniknya, pencahayaannya, Iya. angle-nya, Iya. gitu-gitu, Kak. Dan informasi yang kami dapatkan juga katanya Mbak Elsa ini juga mantan penyiar radio ya. Betul sekali. Oh, berarti Suka ngomong memang. karirnya hitungannya kerja juga kah saat itu jadi penyiar radio atau pengisi waktu aja saat? Pengisi waktu aja, Kak, waktu Oh, kuliah. waktu Karena kuliah. memang waktu SMA cita-citanya pengen jadi penyiar radio. Oh. Ternyata kesampainya waktu kuliah. Oh, waktu kuliah. Iya. Saat kuliah tuh lah ya. Mengembangkan mungkin dari hobi awalnya gitu kan dan dikembangkan. Berarti selama kuliah tuh. Iya. Selama kuliah. Dari awal kuliah sampai selesai kuliah aku penyiar radio di Suara Unip. Oh, Suara Unip. Itu yang ngisi berarti anak-anak Unip ya. Iya, betul sekali. Berarti udah lulus kayaknya nggak bisa Nggak lagi bisa deh. lagi deh. Kayak gitu. Tapi nggak kepikiran sambil-sambilan kue, sambil-sambilan Jadi penyiar tetap gitu. jadi penyiar? Belum sih, Kak. Belum ya? Karena sekarang udah fokusnya untuk dapetin cuan dari baker ya? Iya. Tapi baking. aku juga kemarin sebelum Apa tuh? wisuda itu aku sempat cari kerjaan tapi bukan di penyiar, bukan di penyiar. jurnalistik. Gitu, Kak. Sempat kerja nggak? Enggak. Belum. Oh, belum. Belum. Baru mencari aja ya? Iya. Baru mencari terus lanjutkan lagi? Iya, setelah kuliah aku cuman daftar lowong kerja itu cuma 2 kali. Yang pertama sebelum wisuda, yang kedua setelah wisuda. Itu di bank. Oh, Di bank. Jakarta tapi. Oh, Tapi aku nggak dapet. Nggak dapet. Jabodetabek. Mungkin karena orang tua juga kayaknya. Kalau orang tua nggak merestui kalau Merestui. anaknya jauh-jauh gitu kan. Betul sekali aku didoain, Kak, nggak lulus. Ternyata pas wawancara nggak lulus beneran. Oh, Heeh. iya. Mungkin juga orang tua kayak nggak nge-support untuk kerja sama orang. Iya. Bikin usaha sendiri karena memang orang tua kan punya toko gitu, Kak, di Oh, rumah. berarti basically dagang dapat dari orang tua. Betul, pengusaha dari orang tua. Pengusahanya gitu ya, gitu kan. Dua-duanya. Dua-duanya orang tua gitu. Oke. Nah, sudah terjun awal mula ke cake, melihat peluang di cake kayak gimana tuh awalnya? Apakah memang benar-benar kayaknya wah ini kayaknya menjanjikan banget nih orang pada suka nih gitu kan, atau ya udah deh jalanin aja dulu deh gitu. Aku kayaknya ngejalanin aja karena memang suka, Kak, ngedekor cake. Aku suka banget tantangan. Apalagi kalau misalnya aku kan spesialis artisan, jadi aku tuh kayak custom cake. Jadi orang tuh bisa ngedesain apapun yang mereka mau ke aku gitu. Jadi aku ngejual jasa itu. Kalau custom artinya dengan berbagai bentuk dan berbagai ini Iya, dekor. betul sekali. 3D juga tuh Mbak. Maksudnya 3D kalau misalnya dia mau bentuk. Pesan 3D Iya. itu aku belajar pada saat itu karena memang di dunia baker, Kak, Iya, itu iya. setiap harinya belajar
Apalagi custom cake, spesialis custom itu Iya. setiap harinya belajar, setiap harinya kita bikin hal-hal baru, Iya. desain yang baru, cara ngedekor yang baru, gitu-gitu. Jadi makanya kita kalau ada yang pesan itu hamin gitu Kak, Oh, hamin 1, hamin 3, gitu-gitu. iya. Karena memang seliweran juga di FYP aku juga kita ngeliat orang sering banget ngedekor cake gitu kan. Bahkan sampai mahal gitu, dibayarnya mahal banget. Iya betul, karena memang bahannya nggak sedikit dan jasa capek waktunya itu nggak Kan kebayar dan gitu, itu Kak. tantangan, setiap permintaan itu kan tantangan ya. Iya betul. Yang orangnya suka mungkin dalam sepatu gitu ya, bentuknya Harus kayak sepatu, karakter karakter sepatu gitu, atau dia suka anime gitu kan, atau Betul. kayak gitu. Yang tersulit pernah dibuat dari Mbak Elsa sendiri? Itu ada Kak, Apa? boneka. Boneka apa? Bentuknya apa? Kakek-kakek. Oh alah. Iya boneka orang gitu. Berarti apa yang sulit dari itu? Karena aku pertama kali Oh, di request kayak gitu, Kak boleh nggak dibikin semirip mungkin? oh. Karya orang yang berbeda harus mirip mungkin, terus dia harus ya duduk Iya. gitu kan, Iya. pakai kursi. Itu pada saat aku bikin itu kan aku belum belajar tekniknya seperti Oke. apa gitu ya. Di atas itu aku naruhnya ternyata roboh. Oh. Di atas cake itu roboh cake-nya Iya, atau iya, apa, iya. bonekanya itu roboh. Tapi ditahan dulu ceritanya. Oke. Kesulitan-kesulitannya gitu juga kan, Betul. dan tantangan-tantangannya nanti kita akan ulik-ulik lagi di segmen berikutnya. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.